Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Oke, langsung aja saya ajak Anda ke Bali. Nah, ngobrol soal Bali. Bali ini merupakan suatu tempat yang kaya dengan tradisi, dengan budayanya, dan juga beraneka macam spot wisatanya ya guys ya. Dan salah satu yang menarik perhatian bagi wisatawan asing untuk datang ke Bali adalah sebuah tempat yang cukup unik yang dihuni oleh orang Bali asli atau biasanya disebut sebagai Bali Age. Nah, tempat yang saya akan datangi ini adalah daerah Trunyan. Menurut legenda, pada mulanya hidup seorang Raja Surakarta yang ada di Jawa Tengah, dan dia mempunyai 4 orang anak yang terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, suatu ketika keempat anaknya ini mengendus bau harum tak dari mana. Nah, si anak bungsu itu mengatakan bahwa bau harumnya itu berasal dari sebelah timur ya guys ya. Dan mereka memohon izin kepada Raja Surakarta atau ayah mereka untuk mencari bau itu guys. Dan Raja kemudian mengizinkannya ya. Lalu mereka berangkat ke arah timur, dan setelah berhari-hari melakukan perjalanan, mereka tiba di Bali dan semakin semerbak ya baunya, dan membuat mereka semakin penasaran. Nah, perjalanan dilanjutkan hingga terhenti di Gunung Batur guys. Dan untuk itu si bungsu memohon izin kepada ketiga kakaknya untuk menetap di situ karena dia merasa nyaman dan aman ya di situ. Sementara itu, ketiga kakaknya ya memberi izin pada si bungsu untuk menetap di sana. Kemudian si putri ini mendapatkan gelar Ratu Ayu Mas Maketek ya. Nah, kemudian perjalanan berikutnya ketika anak laki-laki atau Raja Surakarta ini melanjutkan perjalanan ya. Dan dalam perjalanan itu terjadi pertikaian di antara anak pertama dan anak ketiga. Nah, anak pertama menendang anak ketiga karena kesal melihat tingkah laku anak ketiga yang terlampau girang. Ini disebabkan anak ketiga mendengar suara burung yang sangat merdu. Nah, peristiwa itu mengakibatkan anak ketiga jatuh yang kemudian menjadi duduk bersila ya. Nah, pose ini kemudian bisa dilihat ketika melangkah di desa Kedisan. Nah, kita bisa menemukan pura dalam pingit. Nah, anak ketiga ini diberi gelar Ratu Sakti Sang Hyang Jero. Nah, perjalanan berlanjut dan menyisakan anak pertama dan kedua guys. Di tengah perjalanan dan sampai di Danau Batur, mereka melihat 2 perempuan cantik ya. Nah, anak yang kedua ini ingin menyapanya tapi dicegah sama anak pertama, dan mereka kemudian berantem ya, beradu mulut, dan menyebabkan anak pertama melakukan tindakan seperti sebelumnya, menendang anak kedua hingga jatuh tertelungkup. Dan kemudian desa itu makanya disebut sebagai desa Abang Dukuh. Jadi kemudian tinggallah si anak pertama sendirian. Dia melangkah untuk menuju bau harum itu hingga akhirnya mencapai pohon tarumenyan ya. Di sana dia menemukan perempuan yang cantik dan menawan. Anak pertama terpesona dan memiliki hasrat untuk memilikinya guys. Dan si perempuan setuju dan mereka pun menikah.
Lalu guys, si anak pertama kemudian menjadi pemimpin di situ dan diberi gelar Ratu Sakti Pancering Jagat, yang kelak dia menjadi dewa tertinggi di desa Trunyan ya. Dan sedangkan si istri mendapatkan gelar Ratu Ayu Pinggir Dalam Dasar, dan kemudian dia akan menjadi pelindung Danau Batur. Nah, Ratu Sakti Pancering Jagat ini kemudian mengamankan daerahnya dari ancaman luar ya. Oleh karena itu, ketika ada yang meninggal, nah makanya jenazahnya itu tidak dikubur melainkan ditaruh di dekat pohon tarumenyan ya. Nah, pohon itulah yang mengaburkan bau jenazah dan mengeluarkan bau harum. Nah, ini diambil dari kata taru yang artinya pohon dan menyan yang artinya harum. Nah guys, kita kritisi dulu ya masalah ini ya, hubungan antara Trunyan dengan kerajaan Surakarta. Nah, kalau dikatakan bahwa mereka berasal dari Surakarta ya, memang tidak sepenuhnya ini ya bisa dibenarkan menurut saya ya, karena keraton Surakarta sendiri itu merupakan keraton yang dibuat pada tahun 1744 dan merupakan kerajaan Islam. Dan guys, untuk Datonta sendiri, nah atau dewa yang merupakan manifestasi Sang Hyang Widi yang dipuja untuk memohon ini ya kemakmuran dan kesejahteraan ini ada di zaman Bali kuno ya, atau Bali kuno, dan cirinya megalitik Bali ini menurut Imade Kriya dari Balai Arkeologi Bali. Sementara untuk Desa Trunyan sendiri ini ternyata udah disebut ya di dalam prasasti yang berangka tahun 911 dan juga 971 dari kerajaan Singha Mandawa tentang pembuatan pura untuk Betara Datonta. Jadi mungkin bisa dikatakan bahwa ini memang agak kurang nyambung gitu guys ya, karena di satu sisi waktunya itu mungkin terlalu muda ya dari kerajaan Surakarta, sementara kalau dikaitkan dengan desa ini, bahkan desa ini jauh lebih tua kalau dikaitkan dengan keraton Surakarta guys. Nah guys, yang menarik di sini ini ada tradisi pemakaman yang ada di Trunyan ya, dimana jumlah jenazah yang ditaruh di bawah tarumenyan itu tidak boleh lebih dari 11 orang. Dan selain itu ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, diantaranya meninggalnya itu harus wajar, ini sudah menikah, dan anggota tubuhnya itu lengkap. Nah, mereka yang meninggal dengan ketentuan tersebut ya, nah ini bisa dimakamkan secara mepasa atau ditaruh di bawah tarumenyan atau pohon wangi itu ya. Nah, sementara wilayah pemakamannya disebut sebagai Semewayah. Nah, tapi ada juga sih di daerah yang lainnya buat yang tidak memenuhi ketentuan tersebut ya guys ya. Nah, mereka itu akan dikubur yang pertama di Sememuda untuk anak kecil atau orang dewasa yang belum menikah, dan yang lainnya ada Semebantas untuk yang meninggal secara tidak wajar atau anggota tubuhnya tidak lengkap karena penyakit. Jadi kayak gitu guys ya, ini seputar tentang Desa Trunyan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Dan makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.